Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ulil azmi wal karamat. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallahi haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Biar kita ini baru ilmu yakin gitu ya, karena prakteknya belum. Sholat sidatil khawf terusin yang kemarin, ini masih teori karena kita nggak tahu, mungkin nanti kita perang kali, kita mungkin perang ya, bisa jadi. Nah, kemarin sholat sidatul khawf yang pertama dinamakan sholat sidatul khawf jenis apa? Zatul riqab, yaitu Kanjeng Nabi berperang melawan apa? Kafirin, sedangkan kafirin tidak berada di arah kiblat, adanya di tim. Nah, sekarang yang kedua ini sholat khawf yang dilakukan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di daerah Asfan. Daerah apa? Asfan. Nah, posisinya musuh ini berada di arah kiblat, jadi musuh di sana. Sedangkan Kanjeng Nabi ada di arah timur. Jadi Nabi mau ke Mekah, berarti kan di arah kiblat. Musuhnya di arah kiblat, tungguin, paham? Jadi musuh di sana, Kanjeng Nabi ke sini gitu ngadepnya. Kayak gini lah, Haji Ewi ini ke sini ngadepnya. Nah, musuh di sini, paham? Dan tidak ada penghalang, langsung face to face, bener-bener gak ada penghalang. Nah, ini terjadi di mana? Di tanah Asfan. Nah, peristiwa ini terjadi pada bulan Dzulqa'dah. Pada bulan apa? Di penghujung tahun ke-6 Hijriah, yang mana saat itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ingin melaksanakan umroh. Itu tahun ke-6 Hijriah, Kanjeng Nabi berkehendak ingin melaksanakan apa? Umroh. Kemudian Kanjeng Nabi ini paham betul bahwa yang namanya kafir Quraisy pasti akan selalu memusuhi siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak bakal orang-orang kafir Quraisy membiarkan Kanjeng Nabi Muhammad masuk ke mana? Ke Mekah dengan begitu gampangnya, nggak mungkin. Akhirnya terdengar kabar juga bahwa orang-orang kafir Quraisy mendengar bahwa Rasulullah ingin melaksanakan umroh, dan mereka siap-siap untuk menghadang siapa? Menghadang baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya kata Kanjeng Nabi, ayolah kita bawa pasukan yang banyak. Akhirnya Kanjeng Nabi bawa jamaah umroh. Bawa jamaah umroh itu sekitar 1.400 orang. 1.400 orang. Ketika Kanjeng Nabi tiba di Dzulhulaifah, Kanjeng Nabi tiba di Dzulhulaifah, maka Kanjeng Nabi di situ langsung sholat dan ihram. Karena kan Kanjeng Nabi dari Madinah, ya, dari Madinah. Akhirnya Kanjeng Nabi ihram untuk melaksanakan apa? Umroh. Dan Kanjeng Nabi tahu takutnya ini tidak bisa melaksanakan
umroh dengan sempurna, Kanjeng Nabi membawa 70 ekor onta untuk apa? Untuk dijadikan hadiah, untuk dijadikan kurban. Takutnya ada kewajiban yang tidak terpenuhi. Makanya kan kena dam entarnya. Nah Kanjeng Nabi bawa onta berapa? 70 onta. Kemudian Kanjeng Nabi ngirim utusan. Tuh. Ini Kanjeng Nabi juga ngirim utusan mata-mata sahabat. Nah, kata Kanjeng Nabi, coba dilongoki ono kira-kira orang kafir Quraisy bagaimana? Kira-kira berapa orang ono? Dan ternyata hadirin, ketika sahabat ini memata-matai musuh, laporan lagi ke Kanjeng Nabi sedang di daerah Aspan. Ternyata ini musuh juga udah nungguin di luar kota Mekah. Jadi emang mau dipapag di Kanjeng Nabi. Nah bertemulah di negeri apa namanya? Aspan. Akhirnya kata Kanjeng Nabi, ya sudah, begini caranya mah. Ayo kita serang, katanya orang siapa? Orang Quraisy. Waduh. Kanjeng Nabi sudah mulai apa? Kan begini amat ini, kita mau ibadah dilarang-larang. Wah. Akhirnya apa kata Abu Bakar? Ini Abu Bakar, friend. Wahai Rasulullah, engkau keluar dari Madinah untuk melaksanakan umroh, bukan untuk memerangi siapapun. Wah keren gak kira-kira? Kanjeng Nabi dinasihatin sama mertua plus murid kan plus sahabat. Ya Rasulullah, engkau keluar dari Madinah bukan untuk perang, bukan untuk memerangi siapapun. Engkau keluar dari Madinah untuk melaksanakan umrah. Udah, engkau fokus aja melaksanakan umrah. Biar yang menghalangi itu kami yang menghadap. Keren udah begitu. Kalau ini lain lagi. Lain lagi. Ini malah muter ke belakang punggung ketua begitu. Iya melintir ke belakang gitu. Ketua maju, ketua. Yang tua ada maju dah. Kalau ini lain lagi. Udah Rasul, fokus aja ibadah, fokus ibadah. Biar kami yang menghadang. Wih, Sayyidina Abu Bakar sama begitu. Masya Allah. Lanjutkan perjalanan atas nama Allah Subhanahu Wa Taala. Maju, wih. Kanjeng Nabi tetap ihram. Di tengah perjalanan diapain? Dicegat. Langsung Kanjeng Nabi melaksanakan sholat. Langsung sholat di depan musuh. Di sini Kanjeng Nabi. Akhirnya Kanjeng Nabi melaksanakan sholat di Aspan. Sedangkan di situ tidak ada lagi penghalang, musuh kelihatan biasa. Pokoknya itu kalau mana kelihatan biasa. Nenglak bener Haji, nenglak bahasa. Bahasa mana tahu itu nenglak. Akhirnya Kanjeng Nabi membuat pasukan dibagi dua. Yang 1.400 dibagi dua barisan. Ini cara sholatnya nih. Kanjeng Nabi kan sholat. Ini kita ceritanya yang 2 rakaat aja dulu. 3 rakaat, 4 rakaatnya tinggal nyamain kayak kemarin. Nah yang 2 rakaat ceritanya nih. Kanjeng Nabi imam. Kemudian Kanjeng Nabi membuat pasukan yang jumlahnya 1.400 dibagi dua. Berarti satu barisan 700, 2 barisan lagi 700. Dua-duanya soft ini Nabi takbir, mereka juga takbir. Kanjeng Nabi ruku, mereka juga ruku. Nabi iktidal, mereka juga iktidal. Tapi ketika mereka sujud, yang di belakang kagak sujud, nungguin. Jadi barisan pertama Nabi sujud, mereka ikut apa? Sujud. Yang barisan kedua nggak pada sujud. Kenapa? Nungguin. Siap-siap. Takutnya kafir Quraisy
nyerah. Lagi pada sujud diinjak pun patah kan? Akhirnya ditungguin apa yang sok kedua. Setelah Kanjeng Nabi beres dari sujud kedua, kemudian berdiri, barulah barisan yang kedua sujud 2 kali. Berdiri lagi sama Kanjeng Nabi. Terus begitu sampai selesai. Asal sujud, yang belakang ntar mereka pada berdiri, baru mereka apa? Sujud. Begitu dan begitu sampai Kanjeng Nabi Muhammad SAW selesai salam baru dua-duanya. Nah itu cara perbedaannya, ya. Jadi cara perbedaannya seperti itu. Kalau di Asman mah karena musuhnya apa? Benar-benar di hadapan dan tidak ada apa? Penghalang. Jadi dibikin begitu sama Kanjeng Nabi itu. Rakaat pertama sujud yang depan, ntar yang belakang nunggu. Ketika pada berdiri baru pada sujud. Kan kira-kira tuh ya, kalau sholat normal mah batal. Sholat normal mah kita berdiri lama saja di iktidal batal. Karena iktidal itu rukun pendek. Iktidal itu rukun pendek. Seukuran sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu milkus samawati wal ardi bil amasyita min syai'in. Jangan lebih dari itu. Lama dari itu batal. Kecuali iktidal di sholat subuh karena mau baca doa kunut. Pokoknya Haji Ewi misalkan sholat johor, iktidalnya kelamaan. Sami Allahu liman hamidah, ngelamun. Katanya batal tuh sholat. Paham tuh? Karena iktidal itu rukun pendek. Panjang dikit melebihi yang wiridan yang biasa kita baca, maka sholatnya batal. Berbeda masalah kalau misal satu sholat subuh, yang kedua kalau sholat sidatil yang tadinya pendek boleh panjang, yang tadinya panjang boleh makin panjang. Paham kira-kira? Kayak kemarin kan sholat makin panjang Kanjeng Nabi, betul tidak? Karena nungguin barisan yang kedua. Ya pokoknya gitu. Kalau yang ini mah enak nih kayaknya nih. Misalkan imamnya Ustaz Repli, wah jamaahnya Al-Munawwar bagi 2, musuh di depan. Laris nih. Akhirnya apa? Dia mau sholat, dia pas nengok, dia mau nggak ada. Nah itu sholat dinamakan dengan sholat khauf yang dilakukan bagi dari mana? Di daerah Aswan, ya. Bukan Aswan, Aspan, ya. Bukan Asman juga. Asman begitu, daerah gua tuh, ya bukan Aspan, bukan Asman. Paham kira-kira ya? Sholat yang kedua model sidatil khauf yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kita kan biasanya menceritakan kisah-kisah Nabi, kisah-kisah yang indah, kisah-kisah yang sedih. Nah kita ceritain sekarang kisah-kisah yang perang tapi ikutin fikihnya, biar fikihnya dapat, sirah nabawiyahnya dapat, dan mudah-mudahan makin cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata Kanjeng Rasul lagi sholat pun, lagi ihram pun siap buat apa? Perang. Tapi dengan cara membentuk pasukan. Karena kalau kita perang ya pasukan nggak ada. Mati konyol, betul ya. Yang kedua, hikmah yang bisa kita ambil apa? Seorang pemimpin dengan hati yang lapang diberi nasihat oleh siapa? Oleh bawahannya. Nabi ditegur sama siapa? Abu Bakar. Seolah-olah padahal Kanjeng Nabi gak begitu kan? Seolah-olah Kanjeng Nabi ini terbawa emosi, tapi gak begitu maksudnya ini. Seolah-olah. Akhirnya Abu Bakar lagi begitu. Udah Kanjeng Nabi, engkau mau apa? Fokus saja udah apa? Ibadah. Biar musuh urusan kami. Kamu keluar ini bukan untuk perangin orang kok.
Kalau di kita gimana? Marah. Kenapa selalu? Pada nyewotin tuh orang sekalian. Begitu jawaban kita. Apa kita yang buat? Oh iya, bener ya kira-kira. Tapi sebagai pemimpin yang bijaksana Kanjeng Rasul, ya udah, tetap ayo maju, tetap lanjutkan perjalanan atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita maju, ayo udah. Kita niat saya mau umroh, berarti yang perang siapa? Sahabat dah. Oke, iya, diikuti nggak dari jawaban Nabi? Diikuti. Ini mau baru dinasihatin dikit sama anak gua, lu siapa? Pangkat tuh masih bawah, masih begitu naik. Iya. Luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti akhlak baginda. Ya. Enggak merasa besar, enggak merasa diri ini sangat-sangat mulia. Tapi dengan beliau ketawaduannya, akhirnya dimuliakan oleh siapa? Para sahabat-sahabatnya. Kanjeng Nabi adalah pemimpin yang di depan, yang siap menanggung resiko apapun. Kasarnya, andaikan Kanjeng Nabi itu dipanah, kira-kira yang kena duluan siapa? Kanjeng Nabi. Pasti kalau dipanah, pasti Kanjeng Nabi yang kena duluan. Tapi beliau siap mengorbankan jiwa raganya demi agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu hadirin beberapa nasihat, beberapa mauidhah, termasuk beberapa sirah yang mudah-mudahan kita bisa pahami, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menganugerahkan kita jiwa yang istiqomah, jiwa yang selalu siap untuk beribadah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mungkin pesan yang kita dapatkan dari Ibnu Mubarak, jangan sekali-kali kita mengharapkan semua orang suka sama kita, karena ridho Allah lah yang kita kejar selama ini, dan mudah-mudahan ridho Allah selalu bersama kita di setiap aktivitas kita, di setiap hembusan nafas kita, sampai Allah menyatakan kita untuk pulang ke haribaannya, berada di ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu as'alu taufiq ila aqwamil thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.